Pengelolaan sampah. Sampah adalah buangan padat yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas sehari-hari manusia yang dianggap sudah tidak memiliki nilai lagi. Setiap hari, sampah dihasilkan dan dibuang dengan kapasitas yang kian meningkat, khususnya sampah yang berasal dari aktivitas permukiman. Dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan nyaman, maka perlu perhatian dari berbagai pihak dalam menerapkan sistem pengelolaan persampahan yang mengikuti kaidah yang tepat. Pengelolaan sampah yang tepat dilakukan sejak sampah dihasilkan, yaitu pada tingkat rumah tangga. Pengelolaan tersebut dikenal sebagai pengelolaan sampah di sumber. Pengelolaan sampah di sumber dimulai dari sistem pewadahan. Kondisi umum sistem pewadahan yang ada pada saat ini adalah tercampur, yaitu tanpa melakukan pemilahan sampah. Sistem pewadahan yang seharusnya diterapkan adalah pewadahan dengan sistem terpilah, di mana sampah dipilah berdasarkan kategorinya masing-masing, seperti sampah sisa makanan, sampah bekas kemasan, sampah kertas, dan buangan berbahaya dan beracun. Sampah tersebut disimpan pada wadah yang memiliki warna yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan dalam memilah. Sampah basah memiliki karakteristik cepat terurai, sehingga dalam skala rumah tangga dapat dimanfaatkan menjadi kompos dengan menggunakan komposter. Salah satunya adalah keranjang Takakura. Sampah dapur, sisa makanan, dan daun adalah jenis sampah yang baik untuk dijadikan kompos. Sampah yang tidak terkelola pada tingkat rumah tangga diangkut oleh petugas pengumpul sampah yang biasanya melayani pada tingkat RT. Gerobak pengangkut terdiri dari kategori sampah basah untuk sampah sisa makanan dan sampah kering untuk sisa kemasan, kertas, serta buangan berbahaya dan beracun. Sampah basah yang tidak dikompos pada tingkat rumah tangga dibuang dengan menggunakan wadah tertutup untuk menghindari bau. Petugas pengumpul sampah selanjutnya membawa sampah langsung menuju transfer depo terdekat atau tempat pembuangan sampah sementara yang biasa disebut TPS. TPS merupakan tempat paling ideal untuk menerapkan sistem pengolahan sampah skala kawasan. TPS yang menerapkan sistem pengelolaan tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti kontainer sampah bersekat, rumah kompos, maupun tungku bakar atau insenerator. Fasilitas tersebut merupakan sarana penunjang bagi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Di TPS, sampah kering disortir oleh pemulung sebagai sektor informal pengolah sampah untuk selanjutnya didaur ulang. Sementara itu, sampah basah dikumpulkan oleh petugas rumah kompos sebagai bahan dasar pembuatan kompos. Sampah basah selanjutnya dicacah dengan mesin pencacah untuk menghasilkan ukuran sampah yang kecil dan seragam agar mempercepat proses pematangan kompos. Secara berkala, sampah diaduk oleh petugas rumah kompos guna mengkondisikan suasana aerob pada proses komposting yang bertujuan untuk mempercepat proses komposting dan mengurangi timbulnya bau dari tumpukan sampah. Salah satu metode komposting skala kawasan yang sering digunakan adalah open windrow. Selain tidak memerlukan bangunan khusus, metode ini juga relatif mudah dalam pengoperasiannya, yaitu cukup menerapkan proses pembalikan untuk mendapatkan oksigen dan penyiraman untuk menjaga kelembaban. Hasil dari pengolahan sampah, baik dalam bentuk komposting atau daur ulang, dapat menambah nilai ekonomi dari sampah sekaligus mereduksi sampah dalam jumlah yang signifikan. Sampah basah atau kering yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dikategorikan sebagai sampah layak buang. Sampah layak buang dikumpulkan pada kontainer untuk diangkut menuju ke proses berikutnya. Secara terjadwal, truk sampah akan mengangkut sampah layak buang yang telah dikumpulkan di TPS atau transfer depo. Proses pengangkatan bak atau kontainer sampah dilakukan dengan otomatis menggunakan truk armor. Kontainer perlu menerapkan prinsip kedap bau dan kedap air.
Untuk itu, kontainer truk pengangkut sampah harus dalam keadaan tertutup dan kedap agar mampu menahan bau dan air sampah agar tidak mencemari di sepanjang perjalanan. Kemudian, sampah layak buang yang terkumpul dibawa menuju ke TPA. TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah, di mana sampah layak buang perlu diproses lebih lanjut untuk menjaga agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan maupun makhluk hidup. Pada TPA, diperlukan fasilitas dan petugas operasional yang bekerja dengan sistem manajemen yang baik. TPA atau landfill adalah sarana yang hendaknya terisolasi dari luar, baik secara fisik maupun secara estetika dengan menggunakan tanaman sebagai penyangga. Gerbang merupakan satu-satunya akses masuk ke TPA karena diperlukan kontrol terhadap masuknya sampah ke dalam TPA. Proses pertama yang dilalui adalah melewati jembatan timbang. Setiap petugas truk dilengkapi dengan identitas yang terdaftar agar jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap sampah yang masuk ke dalam TPA. Sampah perlu dicatat berat dan volumenya berdasarkan hasil penimbangan dan kapasitas truk guna mengatur penempatan sampah pada lahan uruk. Hasil pencatatan berat dan volume sampah diberikan kepada petugas truk sebagai surat bukti masuk ke kawasan TPA. Setelah semua proses administrasi selesai, maka truk sampah siap masuk ke dalam TPA untuk melaksanakan proses selanjutnya. Agar TPA dapat berfungsi secara baik, paling tidak di lokasi tersebut harus tersedia prasarana yang disiapkan secara baik. Antara lain, prasarana jalan yang dilengkapi dengan jaringan drainase, fasilitas penyaluran dan instalasi pengolahan lindi, pipa penyaluran gas, sumur pantau, bagian penerimaan dan jembatan timbang, fasilitas kantor dan laboratorium, bengkel kendaraan dan alat berat, area parkir dan pencucian kendaraan, rumah kompos dan daur ulang, buffer zone atau area penyangga, lahan uruk, dan area penyimpanan tanah penutup. Di TPA diterapkan sistem zonasi untuk mengatur sistem pengurukan berdasarkan luas lahan yang tersedia. Sampah akan dibawa ke zona pengurukan aktif di mana terdapat sel yang siap menerima sampah. Proses utama yang terjadi di TPA adalah pengurukan. Sampah yang dibawa menuju zona pengurukan aktif kemudian dituangkan secara teratur sesuai arahan petugas lapangan di area kerja aktif atau disebut sel aktif. Sampah yang dituangkan kemudian akan diangkat dengan alat berat untuk menempatkan sampah secara mudah dan merata pada lahan sel aktif. Dozer bekerja untuk menyebarkan sampah dalam lapisan-lapisan tidak lebih dari 50 sampai 60 cm. Kemudian dipadatkan sebanyak 4 hingga 5 kali gilasan sehingga membentuk sel-sel sampah yang stabil. Secara rutin, bila sampah sudah mencapai ketinggian tertentu, maka akan dilapisi tanah penutup antara dengan ketebalan minimum 15 cm. Setelah tanah penutup rata melapisi sampah, maka lahan di atas tanah penutup tersebut dapat menjadi sel aktif baru yang siap menerima sampah kembali. Apabila urukan sampah telah mencapai ketinggian maksimal, maka akan dilapisi dengan tanah penutup akhir dengan ketebalan minimum
30 cm. Pada zona pengurukan yang telah dilapisi tanah penutup final, selanjutnya dilakukan proses revegetasi, yaitu penanaman tumbuhan dan pohon yang sesuai dengan karakteristik lingkungan TPA. Operasional dan pemeliharaan TPA yang sesuai dengan sistem manajemen pengelolaan sampah akan menghasilkan TPA yang hijau dan asri, baik pada tahap pengoperasian maupun pasca operasi. TPA yang sudah dipenuhi tanaman hijau nantinya dapat dijadikan daerah paru-paru hijau, daerah perkemahan, atau daerah wisata.